Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, kemudian kepada langkah yang ketiga ya. Nah, di sini langkah yang ketiga kita harus membagi volume kardus besar dengan volume kardus kecil tadi ya. Nah, di atas ini tadi kita sudah mendapatkan berapa jumlah volume kardus kecil dan jumlah volume kardus besar ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, banyaknya kubus yang dapat dimasukkan itu adalah kita membagi volume kardus besar ini tadi, kita bagi dengan volume kardus yang kecil. Nah, maka di sini adalah 64.000 dibagi dengan 1.000. Nah, hasilnya adalah 64 ya anak-anak. Nah, maka terjawablah pertanyaan yang tadi ya, yang ini. Nah, berapa kardus gelas mug yang dapat dimasukkan ke dalam kardus besar ini tadi? Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya ya, yaitu dengan cara membagi volume kardus besar dibagi dengan volume kardus kecil, maka hasilnya adalah 64 ya, ini hasilnya. Nah, jadi banyak kubus yang dapat dimasukkan ke dalam kardus adalah sebanyak 64 buah kardus gelas mug ya. Jadi ada 64 buah kardus gelas kecil itu tadi yang bisa kita masukkan ke dalam kardus gelas yang besar tadi ya. Nah, ini ke dalam kardus besar ini tadi ya. Jadi ada 64 buah ya, 64 buah gelas mug yang bisa kita masukkan ke dalam kardus besar ini tadi ya. Nah, terjawablah soal nomor 1 ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal lagi ya. Nah, di sini Danu akan mengirim paket berupa 125 souvenir ya, yang dikemas dalam kotak berbentuk kubus berukuran 4 cm. Nah, sebelum dikirim, sebelum dikirim, souvenir tersebut dimasukkan ya anak-anak, bukan dimasakkan. Ibu salah ketik tadi ya. Dimasukkan ke dalam kardus besar yang berbentuk kubus sampai kardus terisi penuh. Nah, berapa ukuran panjang kotak kardus yang dipakai oleh Danu ya? Nah, di sini kita diminta mencari berapa ukuran panjang kardus yang akan Danu pakai untuk mengirimkan paket souvenirnya yang berjumlah 125 souvenir ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan bagaimana cara kita mencarinya, kemudian di sini sudah ada jawabannya ya. Nah, di sini kita akan bersama-sama menyelesaikan soal yang di atas ya. Oke, yang pertama. Nah, diketahui tadi jumlah kotak obat itu ada 125 ya, ini. Ya. Paketnya itu adalah kotak obat ya anak-anak. Nah, kotak obatnya itu berjumlah 125 ya. Kemudian di sini ada rusuk kotak souvenir. Nah, ini adalah berjumlah 4 ya, 4 cm ya. Nah, ini tadi ya, kubus berukuran 4 cm atau rusuk kotak dari souvenir yang akan dikirim oleh Danu tadi ya. Dia berjumlah 4 cm. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah panjang rusuk ya, atau berapa ukuran panjang kotak kardus yang dipakai Danu untuk mengirimkan 125 souvenir tadi ya. Nah, kemudian di sini, nah, jika semua souvenir sanggup masuk ke dalam kardus, nah, souvenir harus disusun sedemikian sehingga mirip bentuk kardus besar dengan susunan satuan kubus kecil tertentu ya. Nah, di sini ada volume kubus besar sama dengan 125 ya. Nah, di sini tadi ini jumlah souvenirnya. Kemudian R ya, kubus sebesar akar dari 25. Nah, di sini tadi volume kubus itu adalah 125. Kemudian kita tulis dalam bentuk akar ya, akar dari 125 ya. Nah, kemudian dapatlah, nah, akar dari 125 itu adalah ini 5 ya, 5. Nah, 5 itu adalah satuan kubus kecil ya.
satuan kubus kecil. Nah, jadi akar dari 125 itu adalah 5 ya. Maka di sini 5 kita kalikan dengan 4. Nah, 4 ini tadi kita dapat dari rusuk kotak souvenir ya, atau ukuran dari kubus tadi ya. Nah, dari kotak yang berbentuk kubus tadi. Nah, ukurannya adalah 4 cm ya. Maka kita kalikan 5 dikalikan 4 jadi 20 cm ya anak-anak. Nah, maka panjang ukuran kotak yang akan Danu pakai itu adalah 20 cm ya. Nah, Danu di sini memerlukan kotak yang berukuran panjang 20 cm untuk mengirim paket yang berupa 125 souvenir tadi ya, yang itu terdiri dari kotak obat ya. Nah, di sini sudah terjawab ya berapa ukuran panjang kotak kardus yang Danu pakai ya. Nah, jadi ukuran panjang kardus yaitu 20 cm ya anak-anak. Nah, oke. Ya, sekarang kita lanjut yang selanjutnya. Nah, di sini ada soal lagi. Oke, ini terlalu ke atas tadi ya anak-anak, sehingga tidak terlalu jelas ya. Oke, Ibu akan membacakan soalnya ya. Nah, sebuah akuarium berbentuk kubus akan diisi air hingga penuh. Nah, dengan menggunakan ember yang dimiliki volume 25 liter. Nah, jika akuarium penuh setelah 5 kali pengisian, nah berapa sentimeter panjang rusuk akuarium tersebut? Nah, di sini kita disuruh mencari ya. Disuruh mencari berapa panjang rusuk dari akuarium itu tadi. Nah, di sini kita akan mencari dengan rumus ya. Nah, di sini yang diketahui tadi ya, volume dari ember itu adalah 25 meter tadi ya. Ini maksud Ibu 25 liter. 25 liter. Nah, kemudian volume akuariumnya itu tadi adalah 5 ya. 5 dikali dengan volume ember tadi ya. Berarti 5 dikali dengan 25 ya. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah panjang rusuk akuarium ya. Nah, berapa panjang rusuk dari akuarium itu tadi? Kemudian kita jawab. Nah, yang pertama itu kita tulis volume dari ember tadi ya. Nah, volume dari ember tadi itu berjumlah 25 liter ya. Nah, kemudian kita ubah ke DM menjadi 1 liter ya. DM itu adalah desimeter ya. Kemudian kita tulis lagi ke bawahnya, volume ember itu tadi adalah 25 desimeter ya tadi. Nah, ini kita ubah tadi ya ke DM. Nah, kemudian di sini adalah volume akuarium. Nah, volume akuarium itu sama dengan 5 tadi ya. 5 ini adalah jumlah dari akuarium itu tadi, dari volumenya tadi ya, volume akuarium. Nah, 5 dikalikan dengan volume ember, berarti 5 dikalikan dengan 25, dia hasilnya adalah 125 ya. Nah, maka dapatlah kita jawaban yang menanyakan tentang berapa sentimeter panjang rusuk akuarium tersebut. Nah, panjangnya itu adalah 125 ya. Caranya itu adalah dengan kita mengalihkan 5 kita kalikan dengan 25 ini tadi ya, atau volume dari akuarium ini tadi kita kalikan dengan volume dari ember ya. Maka 5 dikalikan dengan 25 dapatlah 125 ya. Nah, maka hasilnya adalah 125 ya. Panjang rusuk akuarium itu adalah 125 ya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang di atas ini tadi ya. Nah, jadi kita telah menyelesaikan soal cerita ini tadi ya. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk menghitung volume ya. Volume dari volume ember, kemudian dari volume akuarium itu tadi ya.